Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sharon. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resolusi konflik. Resolusi konflik adalah keterampilan penting untuk memelihara hubungan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui teknik mediasi dan arbitrase. Pihak yang berkonflik dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Di sini saya diminta untuk mencari sebuah contoh konflik dan menganalisis konflik tersebut dan mendapatkan penyelesaiannya melalui teknik mediasi dan arbitrase. Teman-teman, resolusi konflik melalui teknik mediasi dan arbitrase adalah proses penting dalam menjaga hubungan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di sini mari kita lihat contoh yang telah saya ambil, yaitu perselisihan perburuan di industri manufaktur. Di sebuah manufaktur yang besar terjadi perselisihan antara manajemen dan serikat kerja. Pekerja menuntut kenaikan gaji, peningkatan kondisi kerja, dan jaminan pekerjaan yang lebih baik. Manajemen di sisi lain berargumen bahwa perusahaan menghadapi tekanan finansial dan tidak dapat memenuhi semua tuntutan tersebut tanpa merugikan stabilitas perusahaan. Nah, dalam penyelesaian konflik ini kita mulai dari penyelesaian konflik melalui mediasi. Proses mediasi itu yang pertama, penunjukan mediator. Kedua belah pihak setuju untuk menggunakan seorang mediator profesional yang netral. Mediator ini berpengalaman dalam menangani perselisihan perburuan dan dikenal adil. Yang kedua, pengumpulan informasi. Mediator mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak mengenai keluhan dan tuntutan mereka. Ini termasuk wawancara perwakilan, serikat pekerja dan manajemen, serta analisis situasi keuangan perusahaan. Yang ketiga, sesi mediasi. Mediator mengadakan beberapa sesi pertemuan terpisah dengan kedua belah pihak untuk memahami pandangan mereka secara mendalam. Selanjutnya, kemudian mediator mengadakan sesi bersama di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan pandangan mereka secara langsung. Yang keempat, negosiasi. Mediator di sini bertugas untuk memfasilitasi diskusi dan membantu kedua belah pihak menemukan titik temu. Misalnya, manajemen setuju memberikan kenaikan gaji yang lebih kecil dari tuntutan awal, tetapi disertai dengan peningkatan kondisi kerja seperti jam kerja yang lebih fleksibel dan jaminan keselamatan yang lebih baik. Yang kelima, kesepakatan. Dari keempat proses tadi, kesepakatan merupakan pencapaian terakhir atau tahap paling terakhir dalam proses mediasi. Itu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Kesempatan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada juga penyelesaian konflik melalui arbitrase. Dalam proses arbitrase ini, kedua belah pihak juga harus menunjuk arbiter. Ketika mediasi tidak sepenuhnya menyelesaikan semua masalah, kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan arbitrase. Mereka menunjuk seorang arbitrase independen yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang meningkat. Yang kedua, pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti ini, arbiter mengumpulkan bukti dari kedua belah pihak, termasuk dokumen-dokumen keuangan, kontrak kerja, dan kesaksian dari saksi-saksi. Yang ketiga, sidang arbitrase. Arbiter mengadakan sidang di mana kedua belah pihak dapat menyelesaikan atau mempresentasikan kasus mereka. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen dan menjawab pertanyaan dari arbiter. Tahap terakhir dari ketiga tahapan penyelesaian konflik melalui arbitrase itu keputusan arbiter. Berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan, arbiter membuat keputusan yang mengikat. Dalam kasus ini, arbiter memutuskan dalam perusahaan harus memberikan kenaikan gaji secara bertahap dan meningkatkan kondisi kerja sesuai dengan sebagian besar tuntutan pekerja, tetapi dengan penyesuaian yang mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan tersebut. Dan hasil akhir dari kedua penyelesaian ini adalah
Melalui proses mediasi, beberapa tuntutan berhasil disepakati dan sisanya diselesaikan melalui keputusan arbitrase. Hasil ini membantu menghindari pemogokan besar-besaran yang dapat merugikan perusahaan dan pekerja. Dengan demikian, kedua belah pihak mendapat solusi yang lebih baik daripada jika mereka harus berselisih tanpa bantuan pihak ketiga yang netral. Kesimpulan dari contoh kasus ini itu bagaimana mediasi dan arbitrase dapat digunakan secara efektif untuk menyelesaikan konflik perburuan. Mediasi membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan yang sukarela, sedangkan arbitrase memberikan keputusan yang mengikat ketika mediasi tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Kedua teknik ini membantu menjaga hubungan kerja yang harmonis dan memastikan kelangsungan operasi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.